Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Formasi Podcast. Halo teman-teman, welcome to Himarkes, Himpunan Farmasi Podcast. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng Aslep. Nggak tahu dong siapa, nggak asing dong kita sama Aslep satu ini yang sering banget kita ketemu di lab. Sambut langsung saja Teh Kisti. Halo semuanya. Halo Teteh, gimana Teteh kesibukannya akhir-akhir ini kalau boleh tahu nih Teh? Kesibukannya biasalah. Sekarang kalau udah akhir semester suka bingung ngumpulin nilai. Ngumpulin nilai tolong. Nilai nggak tuh? Makasih ya Teh udah berkenan nih datang ke Himarkes. Ya Allah meluangkan waktu buat kita di episode kali ini. Terpaksa sih. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Nah Teh, untuk pertanyaan pertama nih untuk mula-mula pembuka, boleh dong diceritain awal mula Teteh tertarik untuk jadi Aslep tuh gimana sih? Memang niat dari awal atau cuma coba-coba jadi Aslep? Terusan nih sampai sekarang. Mau jawab jujur atau Jujur apa gimana nih teman-teman? Jujur dong Teteh. ya? Jadi kan awalnya ya kayak biasa ya, waktu awal lulus tuh sebenarnya niatnya buat nyari kesibukan aja, ngisi waktu luang. Terus karena emang dari pas kuliah tuh kayak tertarik apa ya, ngelihat asisten tuh kayak wah gitu ya, wah gitu, pengen nyobain gitu kan, sambil ngisi waktu luang, sambil nungguin juga nih jadwal tes apoteker yang buka. Nah udah gitu, ya udah nyobain tuh, daftar lah ke lab B. Waktu itu juga ada open recruitment-nya kan, open recruitment. Kemudian abis itu ada tesnya lagi, nggak langsung masuk ya, tiba-tiba langsung dapat golden ticket, enggak dong, audisi dulu lah ya, audisi dulu. Terus ada seleksi guys, teman-teman. Ada tesnya. Jadi abis tes, kemudian nungguin kayak semingguan lah, baru dikasih tahu di grup angkatan tuh keluar siapa aja yang keterima. Terus sebenarnya waktu itu kayak nothing tulus aja ya, kayak keterima alhamdulillah. Enggak juga, ya udah berarti kita cari kesibukan yang lain. Tapi kebetulan dan alhamdulillahnya keterima, kan nggak expect ya. Ya oh ya udah berarti ini saatnya aku belajar lagi. Berarti awalnya emang awal tertarik karena lihat Asep kayak wah keren banget nih Asep, pengen tertarik juga untuk ngisi waktu kesibukan nih gitu. Ya karena ya memang ngisi waktu kesibukan dan nunggu jadwal tes apoteker itu. Sambilan lah ya. Kalau dibanding waktu Teteh kan dulu jadi perhatikan nih, nganggap Asep tuh wah, dan sekarang Teteh jadi Aslep nih. Ada nggak sih perubahan sudut pandang dari perhatikan sekarang jadi Aslep, kayak Teteh bilang, oh pantes nih dulu Aslep begitu gitu, dan sekarang tadi jadi Aslep tuh gimana tuh Teh? Gimana ya, kayak sebenarnya aku nggak ngerasa ada beda sih ya, karena dulu sebenarnya apa ya, aku tuh selalu mepet asisten. Jadi kayak asisten yang dulu kan ya lumayan lah, 2 tahun di atas aku tuh aku lumayan kenal, 2 tahun sampai 3 tahun di atas aku tuh aku udah kenal gitu kan, karena dulu ya lumayan sebagai relasi mungkin ya, mencari relasi. Jadi pas praktikum ya udah enjoy aja, aku praktikum, mereka mengasisten aku gitu kan, jadinya ya udah enjoy aja. Cuman pas jadi asisten mungkin nggak banyak yang berbeda, tapi jadinya ngerasa oh, aku nih harus bisa ngajarin praktikan nih, biar jadi lebih bisa lagi. Berarti nggak terlalu signifikan gitu kalau sudut pandangnya? Kalau dari aku pribadi sih enggak. Jadi kalau Teteh awal-awal jadi Asep, Teteh kan Teteh bilang relasi. Teteh awal-awal jadi Asep ada nggak sih tantangan yang Teteh ngerasa aduh gitu butuh proses adaptasi? Cuman Teteh bilang tadi udah ada relasi ya. Kayak lebih ke adaptasi, kayak lebih berat teknis praktikumnya atau ngadepin mahasiswanya nih gitu. Kalau awal-awal banget sih lebih ke dua-duanya ya, karena kan kayak
kita akan menghadapi mahasiswa yang beragam. Nah, karena kita mau menghadapi mahasiswa yang beragam sifatnya, kelakuannya, kita kan pasti harus berpikir lagi nih bagaimana teknis yang kira-kira bakalan efektif dan efisien untuk kita terapkan di praktikum. Berarti lebih dua-duanya ya Teh ya. Tapi kalau di antara teknis praktikumnya atau mahasiswa lebih berat yang mana Teh? Lebih kayak gitu. Kalau awal sih lumayan agak kayak, aduh aku harus gimana ya, karena kan perdana nih, aku asistenin perdana, dan kebetulan waktu itu juga di lab biologi farmasi tuh yang jadi asisten perempuan tuh aku doang. Jadi kan kayak, aduh agak gimana gitu ya, kalau misalnya sama lawan jenis tuh agak canggung, awkward gitu. Cuman ya sebenarnya karena sebagian besar teman aku juga, jadinya ya kayak ya udahlah enjoy aja. Paling bingung di materi aja sih. Oh, bingung di materi. Jadi Teteh selama ini tuh mahasiswa tuh cuma tahu aslab tuh cuma ada di lab gitu kan. Terus padahal di balik itu tuh ada persiapan aslab yang untuk nyiapin sebelum praktikum, bukan hanya mahasiswa nih yang nyiapin sebelum praktikum belajar ini. Kalau aslab nih ngapain aja nih untuk nyiapin sebelum praktikum itu, dan diserahin gak sih biasanya apa aja? Pernah nggak sih ada persiapan yang ternyata nggak kelihatan tapi kayak aduh krusial banget nih untuk praktikum selanjutnya gitu? Oh banyak sih ya sebenarnya, tapi tergantung dari praktikumnya. Kayak kalau misalnya di lab D kan botani farmasi, nosi, kayak gitu kita otomatis harus menyiapkan sampelnya terlebih dahulu gitu kan. Selain menyiapkan sampel, otomatis kita harus nyiapin materinya juga. Gak mungkin dong kita mengasistenin bertemu dengan mahasiswa tapi kita nggak yang memegang materi tersebut gitu kan, nggak mau dong kita gengsi kali, masa sih udah jadi asisten nggak tahu materinya, nggak paham materinya, kan nggak mungkin ya. Jadi pasti otomatis itu yang perlu kita siapin materinya, terus bahan-bahannya. Kalau bahan-bahan kan sebenarnya udah disiapin dari lab juga kan, cuman kita jadi kayak bantuin ngebagi-bagiin lah, ngeplot ke masing-masing mejanya. Tapi kalau persiapan itu teh ada nggak sih berapa hari, ada ketentuan berapa hari sebelum praktikum nyiapinnya atau gimana? Tergantung dari praktikumnya juga. Kayak kalau misalnya botani itu kan harus bahan segar kan, kita kan ngamatin bahan segar tuh. Kalau misalnya ngamatin bahan segar gak mungkin dong dari H-1 nyiapinnya. Jadi biasanya kita nyiapinnya buru-buru nih pagi-pagi sebelum praktikum. Biasanya di hari pertama atau shift pertama itu kan kita datang misalnya jam 7:30 atau ya jam 8 kurang tuh udah langsung nyiapin sampelnya gitu. Gitu teman-teman, bukan hanya mahasiswa aja nih yang sibuk banget nyiapin sebelum praktikum, tapi aslab juga tahu sibuk beres gimana ini buat ini gitu. Nah Teteh tadi dengan mahasiswa ngadepin, nah dengan karakter banyaknya mahasiswa ini tuh Teteh ngadepinnya gimana sih supaya kayak praktikum tuh tetap berjalan kondusif? Kan ada karakter mahasiswa yang kayak ogah-ogahan, ada yang ini banget, Teteh tahu kan gimana? Nah Teteh ngadepinnya itu gimana gitu? Paham. Mungkin apa ya, kayak kalau misalnya awal-awal tuh mungkin aku seperti ibu peri kali ya. Asik. Ibu peri, cuman makin dilihat kok aku baikin, kok mereka ngelunjak gitu loh. Ayo teman-teman, siapa nih yang ngelunjak? Aduh. Aku baikin kok malah ngelunjak. Akhirnya aku lumayan sedikit meninggikan suara. Udah meninggikan suara dibilang galak. Terus aku jadi bingung ya, ini aku harus gimana? Iya, aku harus gimana nih gitu kan. Akhirnya udah kesini-sini, ya udahlah terserah kalian mau ngapain silahkan. Aku udah capek. Mau marah-marah juga. Teman-teman Teh Kisti sampai capek loh. Ya ampun. Tapi pernah nggak sih Teteh tuh yang Teteh bilang tadi ada di posisi serba salah, kayak antara milih kayak antara harus tegas nih sama aturan ke mahasiswanya atau harus toleransi, melihat dulu dari kondisi mahasiswa, aduh dia begini atau gimana gitu. Teteh ngelakuinnya. Sering sih, itu lebih sering kayak kan kita nggak tahu ya maksudnya pribadi si mahasiswa tersebut tuh seperti apa. Pun si mahasiswa pun nggak tahu ya pribadi aku seperti apa gitu kan, karena mereka mungkin melihatnya ya aku sebagai asisten di lab aja gitu kan. Kita ya ibaratnya nggak kenal secara pribadi lah ya, nggak pernah main juga gitu kan. Jadi kan taunya cuman sebagai ih apa sih si Teteh marah-marah mulu gitu kan, cuman di lab aja doang gitu. Terus kan jadi kayak
menghadapi mahasiswa yang seperti banyak macamnya itu ya emang harus kitanya juga sih yang kayak lebih apa ya, mencoba mengenali lah si mahasiswa ini sebenarnya tipenya yang seperti apa, harus ditoleransi atau harus diberi penegasan gitu. Berarti emang dipilah-pilah lagi karakternya, emang harus dihadapin sama karakter-karakter ini ya gitu. Betul. Nah, Teteh sebagai aslep nih, menurut Teteh peran aslep di laboratorium ini apa sih yang tanggung jawabnya tuh paling besar? Tapi para mahasiswa tuh nggak kelihatan kayak tanggung jawab dari aslep tuh apa gitu. Biasanya tuh pengen nggak sih sama Teteh, pengen nggak sih Teteh tuh mahasiswa tuh lebih paham tentang tanggung jawab aslep ini gitu, untuk dimengerti gitu istilahnya tuh. Sebenarnya kalau tanggung jawab sih nggak ada ya, tapi lebih ke beban aku mungkin ya, beban kayak aku ngasih nilai gitu loh. Karena mungkin kayak aku gak mau ngasih mahasiswa tersebut nilai kasihan, Iya. tapi aku juga nggak mau ngasih nilai mahasiswa tersebut yang gedenya tuh Nggak ini di luar nalar gitu. Kayak kan takut ya, maksudnya dipertanggungjawabkan gitu. Itu nilai itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya si mahasiswa tersebut aku kasih nilai besar, tapi mahasiswa tersebut tidak paham, nggak ngerti gitu apa yang harus mereka pelajari, mereka amati, kan jadinya ke aku, aduh gimana ya, jadi nggak enak juga gitu ya. Salah nggak sih aku ngasih nilai segitu? Dan kalau misalnya ngasih nilai kecil juga kayak kasihan, tapi kan nggak mungkin ya aku nambahin nilai hanya karena aku kasihan sama mahasiswa tersebut, karena itu kan jadinya harus ada pertanggungjawabannya lah. Kaliannya ngerti atau enggak nih? Kalau misalnya nggak ngerti kan aku ngasih nilai besar pun kayak percuma gitu, sia-sia. Jadi Teteh ngadapin dua itu, nih dua perihal tadi Teteh milihnya gimana tuh? Kasihan atau ditinggiin atau gimana tuh? Tengah-tengah. Cari aman tengah-tengah. Di tengah-tengah gitu. Makanya kalian tuh rajin-rajin dong. Jadi nggak banyak ngerasa kasihan Tetehnya ini. Kalau boleh jujur nih Teh, dari sudut pandang Teteh sebagai aslep, ada nggak sih hal yang pengen banget Teteh sampaikan untuk kepraktikan supaya kayak, tapi sama itu tuh nggak terucap tuh sama Teteh tuh pengen banget untuk nyampein ke mahasiswanya gitu. Kayak apa ya? Lebih kayak pesan ini lebih ke komunikasi atau tanggung jawab atau sifat selama di lab gitu, tapi nggak terucap tuh sama Teteh gitu. Sampein di sini. Kayaknya banyak. Boleh nih tadi sampein di sini. Kayaknya banyak deh. Pertama mungkin aku pribadi nggak tahu sih ya kalau misalnya dari lab lain kayak gimana, cuman yang aku lihat, yang aku perhatikan di lab biologi farmasi itu kebanyakan mahasiswa masih bingung sama apa yang namanya jurnal. Ayo, siapa yang masih bingung sama jurnal sebelum praktikum? Jurnal itu kan diagram alir ya. Kadang tuh banyak tuh nemuin kayak mereka tuh nggak bikin diagram alir, malah jatuhnya tuh copy terus di paste langsung ke jurnal, buku jurnalnya langsung. Siapa begitu teman-teman? Kalau dulu nih ya pas aku zaman mahasiswa tuh, jadi apa yang ada di modul tuh sama aku dibaca dulu. Misalnya aku ngerjain dari awal banget loh, dari beres respons itu aku langsung ngerjain jurnal biasanya. Yang kalau para asep tuh emang dari dulu udah rajin teman-teman, nggak kayak siapa ya? Gitu. Sebenarnya gabut aja sih. Jadi kan beres responsi, baca-baca modul, terus kita pahami dulu ini tuh praktikumnya kayak gimana. Dibayangin, kalau misalnya nggak ngerti ya cobalah diimajinasikan bagaimana. Terus kan kadang suka ada tulisan ya kayak masukkan ke beker gelas, masukkan ke tabung reaksi. Nah aku tuh kadang suka ngegambar gitu loh si jurnal tuh. Jadi sama aku si prosedurnya tuh sama aku digambar, bener-bener digambar. Jadi kan kayak bacanya tuh enak gitu, nggak perlu baca teks. Udah dilihat ngapain, oh beker gas berarti yang ini gitu. Iya, jadi kan tahu gitu wadahnya tuh yang mana. Setidaknya kalau kita lupa namanya tuh ada gambarnya nih. Jadi ada mempermudah bagi kita di lab, jadi nggak usah lihat teks-teks banget gitu. Iya, tapi malah kadang
karena mereka tidak menerapkan itu, jadinya kan tekstual tuh yang mereka baca. Jadi kalau misalnya sebelum praktikum kita mulai itu mereka kayak yang bingung dulu. Oh kan udah ngejurnal, dibaca nggak jurnalnya gitu Hanya kan. siapa tuh teman-teman yang ngejurnal tapi nggak dibaca, astagfirullahaladzim gitu. Jangan-jangan emang benar-benar cuma di copy terus di paste aja tuh langsung ke jurnalnya. Berarti Teteh ada nggak sih tips and trick nih kalau ada nih mahasiswa praktikan yang pengen juga nih jadi asep untuk selesai, ini gimana Teh? Tips and trick. Sebenarnya kalau dari dulu tuh lab tuh suka narik mahasiswa buat jadi asisten di lab. Jadi dulu juga pas aku kuliah, aku masih jadi mahasiswa, cutting aku yang jadi aslabnya. Tapi emang itu cuma di praktikum tertentu aja. Nah kalau dulu sih aku nggak tahu ya mereka bisa jadi asisten tuh seperti apa. Apakah emang mengikuti tes juga atau ditawarin langsung sama dosennya. Tapi sejauh yang aku tahu, mereka yang pernah jadi aslab semasa kuliah tuh memang ditawari langsung oleh dosen pengampunya. Jadi dosen pengampunya ini yang ngajak secara pribadi gitu. Oh, untuk jadi aslab gitu. Iya, tapi mungkin memang tidak full time. Jadi memang mengikuti karena masih kuliah kan, sama-sama masih kuliah, jadi mengikuti jadwal kosong mereka juga. Jadi kalau misalnya mereka kosong, mereka nggak asistennya. Kalau mereka ya ada kelas ya nggak mungkin dong kita ketemu di lab gitu kan. Kayak gitu. Terakhir nih Teh, sebelum penutupan, harapan Teteh ke depannya untuk mahasiswa praktikan sama aslab-aslab di UT apa gitu Teh? Apa ya, paling kayak teman-teman kalau misalnya mau ngejurnal jangan lupa modulnya dibaca dulu ya. Dengerin itu teman-teman, ya ampun sampai tadi bilang gitu loh. Ini mah modulnya dibaca, kalaupun nggak terlalu paham ya sama semuanya juga mungkin belum terlalu paham karena belum melakukan. Biasanya kan kalau belum melakukan belum terlalu paham gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita baca setidaknya ada gambaran apa nih yang perlu kita kerjakan di lab gitu kan. Kalau misalnya udah ada gambaran setidaknya kalau kita masih bingung kan bisa bertanya gitu ya ke asisten. Tapi ini mah kadang banyak menemukan kayak dibaca nggak ini jurnalnya, udah ngerjain jurnal kok nggak dibaca. Jadi Malah kan bacanya di laboratoriumnya. Iya, malah bacanya di lab. Jadi kan bingung. Mereka mau ngerjain apa kan nggak tahu. Jadinya bingung. Oh kan guys, asisten itu bukan modul berjalan loh. Jadi kadang kita juga kalau ditanya, ditodong langsung gitu ya. Habis ini nambahin apa ya? Kan bingung gitu kan tiba-tiba. Kamu mau ngerjain apa? Mau ngerjain apa gitu loh. Kan nanya ke aslab gitu ya. Kalau misalnya ini kan, kalau dulu tuh aku benar-benar kayak sebelum aku bertanya ke asisten, aku benar-benar pahami dulu prosedurnya. Ditambahin ini gimana ya cara nambahinnya. Kalau misalnya memang aku bingung, barulah nanya ke asistennya. Tapi kalau misalnya aku udah ngerti, mau make sure lagi pun sebenarnya nggak masalah. Gitu. Berarti tipsnya itu harus baca dulu jurnalnya, modulnya sebelum praktikum teman-teman, supaya nggak dimarahin sama Teh Kristi. Nggak aku doang ya. Karena asisten nggak cuma aku ya. Supaya praktikumnya berjalan dengan lancar, kondusif ya Teh ya, supaya kayak nggak terlalu krusial, terlalu banyak ini. Terakhir terima kasih nih banyak nih Teh Kristi udah dateng sharing ceritanya dari POV aslab nih gimana terhadap praktikan gimana gitu kan. Semoga dari episode kali ini kita bisa lebih saling menghargai aslab di lab, mempelajari dulu sebelum praktikum supaya kondusif sama praktikumnya teman-teman. Sekian episode Himarkes kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!